Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, kurang lebih 5 hari ke depan tahun 1447 Hijriah akan beralih kepada tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hari yang mana semoga menjadi awal yang baik ke depan, sekaligus semoga harapannya amal-amal yang sudah kita lakukan di tahun ini menjadi sebuah catatan kebaikan dan menjadi penyebab gugurnya dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari, bulan dan tahun merupakan salah satu di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang sangat agung, nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Agar kita bisa mengambil pelajaran dari setiap pergantian hari, pekan, bulan dan tahun tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 33, wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar, ya, fa'tiyani wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar daibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Sesungguhnya kami telah menundukkan matahari dan bulan, kami telah menundukkan malam dan siang, tidak lain adalah untuk kalian sebagai umat manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang paling mulia di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, berkenaan dengan akan berakhirnya tahun ini, sekaligus kita akan berada pada tahun 1448 Hijriah. Paling tidak ada beberapa yang senantiasa diingatkan oleh para ulama kita agar kemudian kita selalu berada pada nilai-nilai kebaikan tersebut. Di antaranya yang pertama, jemaah sekalian, hendaknya masing-masing di antara kita memperhatikan apa yang telah kita persiapkan menuju hari esok, menuju hari akhirat, menuju kematian, di mana hari-hari dan bulan-bulan yang sudah kita lewati adalah hari tinggal kita mempertanggungjawabkan seluruh amalan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, dan hendaknya kalian mempersiapkan diri untuk hari esok. Jamaah sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala, pergantian tahun bukan sekedar bergantinya tahun, tapi menunjukkan usia kita semakin bertambah dari sisi hitungan. Tapi pada hakikatnya usia kita, jatah hidup kita di dunia ini
semakin berkurang. Tidak lama lagi kita akan bertemu dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kita kelak ada di mana, tetapi kita senantiasa berusaha menyiapkan diri saat Allah memanggil kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, jemaah sekalian, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari pergantian tahun tersebut adalah bahwasanya hendaknya masing-masing di antara kita terus berusaha untuk tidak lalai, apalagi sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Disibukkan dengan urusan dunia, tapi mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah usianya akan panjang, seolah-olah hidupnya akan panjang. Mereka sibuk dengan urusan dunianya dan lupa waktu dia akan kembali kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu pasti, tetapi kita tidak tahu saat Allah memanggil kita, kita dalam keadaan baik ataupun tidak. Maka jangan sampai waktu-waktu yang akan kita lalui ini menjadi waktu-waktu yang lalai. Terlebih jemaah sekalian, Allah mengakhiri tahun dan mengawali tahunnya dengan bulan yang istimewa yang Allah sebut sebagai bulan haram. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ya, hal yang perlu diperhatikan saat kita berada di akhir-akhir tahun. Yang sebenarnya bukan hanya pada akhir-akhir tahun, tetapi ada momen di mana kita untuk senantiasa memperbaiki diri. Di antaranya adalah menguatkan keimanan dan keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan keistiqomahan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Innalladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Dan kemudian mereka istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang istiqomah di dalam ketaatan, kata Allah, jangan takut, jangan bersedih, karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membersamainya. Jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk menjaga keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara caranya adalah iringi kebaikan dengan kebaikan yang lainnya. Jangan berhenti dengan satu kebaikan dan kemudian kita asik dengan satu kebaikan, sementara kebaikan-kebaikan yang lain perlu untuk kita lakukan. Sebagaimana kata para ulama, kita mengatakan, jika seseorang melakukan kemaksiatan dan dosa, maka kemaksiatan dan dosa yang lain meminta untuk dilakukan. Maka hendaknya begitu pula dengan kebaikan. Saat kebaikan kita lakukan, maka kita berharap kebaikan-kebaikan yang lain bisa kita lakukan. Walaupun tentu kebaikan yang kita lakukan tidak sebesar apa yang kita harapkan. Tetapi Nabi kita mengatakan, amalan yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah amalan yang terus-menerus dilakukan, walaupun amalannya itu kecil. Dan yang terakhir jemaah sekalian, di antara pelajaran yang harus senantiasa kita ingat di dalam diri kita jemaah sekalian, bahwasanya hendaknya setiap di antara kita untuk menguatkan prinsip hidup, prinsip kehidupan yang akan datang, prinsip untuk tidak ikut serta dalam perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupan dunia. Mereka lalai, mereka abai, bahkan mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, qila wa qal, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahwasanya mereka tidak mengetahui atau mereka tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan, sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun keburukan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip hidup kita sebagai umat Islam yang sekalian adalah prinsip dalam ketaatan kepada Allah, menjaga ibadah dan ketaatan kepada Allah dengan terus melakukan amal soleh diiringi dengan permohonan dan doa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga jemaah sekalian, perjalanan kehidupan kita yang tidak terasa, yang menunjukkan bahwasanya waktu itu sangat cepat, dan sifat waktu kata para ulama adalah hari di mana kita dilahirkan, hari di mana kita beramal, dan hari kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekecil apapun ibadah dan ketaatan kita, kebaikan kita di hadapan Allah menjadi sebuah catatan kebaikan, menjadi pemberat timbangan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Allah mengumpulkan dengan kebaikan-kebaikan itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa ajazundahu, wa hadzal mal ahzaba wahdah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dijelaskan oleh para ulama, kematian itu berdasarkan pada kebiasaan. Maka barang siapa yang membiasakan diri untuk menjaga ketaatan, insya Allah, Allah akan wafatkan dia dalam ketaatan kepada Allah. Tapi barang siapa dia adalah orang yang selalu lalai dalam kehidupannya, maka Allah akan wafatkan dia dalam kelalaian. Dan jika kemudian kebiasaannya melakukan maksiat dan dosa kepada Allah, maka kemungkinan dia mati ya dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan kebaikan kita mudah-mudahan menjadi pengantar pintu surga terbuka. Kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya mampu kita ucapkan yang menjadi pembuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.